Ambiar, apa kabarnya, sehat? Sehat. Sebentar lagi kita mau menutup tahun 2025, Ya. 2026 sudah di depan Masya mata. Allah, Ya. bentar lagi 2026. Sayangku, kamu baik-baik aja kan? Baik, yang Alhamdulillah. gak baik setan aja. Gak boleh begitu. Yang gak baik itu keluarga kita. Siapa? Sini. Kasih dia kesempatan. Sobat Ambiar, kami itu begitu mengapresiasi tukang kendang kami ini. Ya. Sepanjang pagi-pagi Ambiar, dia mengajarkan kita begitu banyak sekali hal. Tapi lumayan, alhamdulillah semakin kesini mukanya semakin cerah. Tahukah Anda mengapa wajah dia semakin cerah? Biasanya kan warnanya kayak warna bajuku kan. Maksudnya buluk. Begini, dia ini sekarang sudah belajar tentang mengatur keuangan. Makanya wajahnya cerah. Benar. Dia bilang sama kita semua di sini, hal yang paling sulit untuk mengatur keuangan itu cuma satu. Apa? Kalau nggak ada uangnya. Makanya Ini teman kita, teman kita sudah liburan. ya, Ya kan, teman kita sudah liburan dua-duanya. kamu nggak mau liburan? Mama nggak akan mungkin liburan sayang, Mama selalu mendampingi kamu Mas Gabriel. Ya, tapi nggak apa-apa. Sobat Ambiar yang hari ini masih bekerja, kameramen, floor director, Iya, nggak apa-apa. director yang di Pejuang atas, keluarga ya, ini semua. Perlan 86 yang masih kerja semuanya, ingat satu kata, syukurin. Ya sama dong, kita juga kerja. Gak apa-apa dong, banyak ya. orang-orang yang ingin di posisi kita. Betul. Ya kan sampai teriak-teriak Iya, gitu nggak. kan, sampai cari sensasi, cari AdSense. Begini. Kepingin terkenal. Saya itu Kalau mang- kita kan selalu dapat panggung. Saya ini maksudnya syukurin alhamdulillah kita masih punya pekerjaan. Betul, Benar. iya nggak sih? Jangan sampai kita tidak Benar. mensyukuri apa arti kehidupan. Betul. Seperti bintang tamu kita yang satu ini. Kenapa ini? Duit banyak gonta-ganti mulu ceweknya. Selama mampu nggak apa-apa, yang penting kan adil. Pertanyaannya, apakah manusia itu bisa adil? Nah itu tadi. Ya kan? Makanya kita cari tahu apakah beliau ini bisa adil dulu ketika gonta-ganti cewek. Cewek apa cowok ya? Cewek ya? Oke. Di pagi-pagi Ambiar. Emang ini cewek apa cowok bintang tamunya? Cowok. Tapi kita kan nggak pernah tahu masa lalunya gimana, ya? Ini dia, Bang Kopi Kumis. Iya. Bang Kopi, Iya. ini tuh Masya Allah Bang Opi. Iya. mau tahun 2026, Bang Opi. Iya, betul. Semua orang itu punya resolusi ingin berubah di tahun yang baru. Iya. Bang Opi nggak mau cukur kumis? Ya kalau gue mungkin ada dua nih. Apa Bang? Kalau kumis nggak bakal gue cukur. Jadi ganti istri? Nggak juga. Ya. Paling kulit gue angkat dikit nih. Biar nggak Oh, terlalu. facelift. Iya, biar nggak terlalu merosot. Oh. Coba lihat kulitnya. Kulitnya udah, ya lah Ya tinggal. ngikut Oh. ya. Ya. Kulit boleh kisut, hati nggak boleh kisut. Woi, Ya jangan, kan? jangan. Bang Opi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. 2025 gimana? Karena banyak orang merasa Ya. 2025 ini berat sekali tahunnya. Oh. Kalau buat Opi, Bang Opi Kumis gimana? Gini, kalau hidup sih kalau kita pikirin emang berat. Ya. Oh, kita hidup mah relax aja. Udah, pokoknya maksudnya hidup nih ikhlas aja, ikhlas. Ikhlas. Betul, ikhlas walaupun istrinya tinggal 2. Oh, ikhlas aja udah. Kemarin emang sebelumnya istri ada berapa Bang? Ada 4. Ada apa sekarang tinggal 2? Tinggal Berarti 2. anak ada 10 tetap Anak dong. 10, cucu 11. Oh, Masya Allah luar biasa. Banyak ya? Oh. Kenapa? Nambah lagi duitnya dari duit lo. Jadi nggak mau tambah 2 lagi Iya, Bang. iya. Bang, jadi nggak mau tambah 2 lagi. Enggak, udah. Ya, nggak mau nambah? Enggak, udah. Dia mau nawarin. Itu Bang, itu. Iya, enggak, udah. Itu Lita Udah, enggak. mau, Lita janda. Itu Bang, Enggak, Lita. udah. Enggak, udah. Kalau di ronsen nih pala gue udah retak di mana aja. Bang Opi, Iya. ini menutup tahun 2025 kita pengen tahu, Ya. semoga bisa jadi inspirasi buat kita, pelajaran buat kita Ya. ya. Tapi sebelumnya kami semua ucapkan Ya. terima Terima kasih. kasih. Ya, Bang Opi, sampai ketemu di 2026. Kita mau kasih lihat ini ya Bang Ya. Opi Kumis yang katanya
dulu sering gonta-ganti pacar. Dan turun ke adiknya. Turun ke adiknya? Ini yang namanya turun kandang. Turun ranjang. Jawab dong. Ah. Geger, geger, geger. Pelawak senior Opi Kumis masih berkarisma sampai sekarang. Lawakannya nggak pernah garing, apalagi soal kisah asmaranya. Siapa sangka, waktu muda Bang Opi Kumis sering gonta-ganti pacar sama adiknya loh Sobat Ambyar. Bang Opi mengaku karena jarak usia yang gak beda jauh dengan sang adik Rijal, pacar pun sama. Hadududu, emang udah playboy dari muda ya? Tapi, benarkah justru yang sering diambil pacarnya malah Bang Opi? Gimana sih kisah persaudaraannya? Benarkah 10 bersaudara nggak pernah berantem? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Bang, sebentar Bang. Iya. Itu adiknya Bang Opi. Iya, adek gue nomor berapa tuh? Nomor 5 kalau nggak salah. Siapa namanya? Rijal. Rijal Kumis Yang namanya. kemarin pernah datang ke sini ya Bang? Kayaknya pernah deh kesini ya? Pernah ya? Ya kan Rijal. pernah. Jadi itu sekarang ceweknya bukan satu Bang, lebih daripada satu. Jadi sebenarnya begini, dulu kita sama-sama masih pada muda. Masih muda? Misalnya gue pacaran nih. Iya. Nah gue pacaran gitu, si Rijal ngeliat nih. Aha. Ntar lama-lama dilihat loh, kok ini si Opi nggak pernah jalan lagi nih. Oh. Ditanya gue, Iya. Pi, cewek lu yang lagi tuh udah enggak putus, gue males, emaknya beginilah apa segala macam. Tahu-tahu dia yang pacarin. Disikat. Udah berapa Pertanyaannya perempuannya kok bisa mau? Ya mungkin mau aja kali ya. Orang mirip soalnya ya. Ya mungkin gimana ya, mungkin dia berasa nyaman kali sama Rijal ya. Jadi dia mau aja. Bukan masalah Rijalnya, Ah. masalah nyaman sama kumisnya. Kumisnya sama. Pertanyaannya Bang Opi, melihat pacarnya Bang Opi sama adiknya Bang Opi gimana? Mantan. Mantan. Ya kalau gue sih ya biarin aja kan, kita juga kan sama cewek tuh ya suka-suka dia lah. Dia mau pilih kemana kayak nyamannya ya nggak? Bener. Jadi kalau gue dari 11 saudara nih nggak pernah berantem, udah biasa aja. Jadi satu Laki-laki untuk semua gitu bareng-bareng. Ya rame-rame aja maksudnya. nggak begitu, tapi kan laki-laki ada harga dirinya ya. Iya. Maksudnya kita sudah melakukan yang terbaik, kalau dia mau pilih orang ya silakan. Walaupun hati menjerit ya. Tapi Bang Opi, berapa kali adiknya Bang Opi pernah pacaran sama mantannya Bang Opi Kumis? Wah nggak bisa dihitung deh. Setiap gue dapat udah nggak lagi nih, udah nggak sahabatan lagi, dia masuk. Akhirnya kadang-kadang gue enggak, dia numpuk dia. Tapi Iya. Bang Opi Maksudnya pacaran dia lebih daripada satu gitu Bang? Iya Opi begitu adiknya. juga, ya, namanya kita masih muda ya dulu ya. nggak sakit hati Bang tapi. Ya kalau orang kayak gue sih sakit hati juga percuma, ngapain dipikirin ya. Kenapa? Ya udah cuek aja. Emang kenapa sih Bang kok bisa ganti-ganti gitu? Abangnya sendiri yang merasa bosan. Sebentar Bang, lu nanya Bang Opi, tanya diri sendiri. Ya kalau pasangan gua memang pasangan gua selingkuh. Bang, Iya. pernah diselingkuhin? Oh, kayaknya di belakang gue sih pernah kali ya. Nah itu kali yang membuat abang. Enggak, kalau gue sih gini, gue keluarga sama pacar gue anggap aja personil band. Maksudnya? Ya personil band. Kalau yang mainnya pales saja gue ganti personil tuh. Maksudnya gimana sih Ya, Bang? paling nggak gini Nggak kan. cocok, kalau nggak Ya, cocok. kalau nggak cocok Kan dari. ada yang cocok kalau mau cari yang sempurna mah. Ya tapi kalau kita cari pelan-pelan ada juga lama-lama. Ntar lama-lama ketemu deh. Ketemu gue yakin. Wih coba ketemu. ketemu. Bang Opi udah kayak dukun. Enggak, bukannya bebayang kelihatan. Maksudnya gimana? Ya jadi ntar ketemu yang nyaman, yang enak diajak ngobrol, yang pengertian, yang tahu diri kita. Ntar ketemu suatu hari. Iya, Dewinya nyaman, cowoknya kagak. Kata siapa? Kalau nggak nyaman nggak mungkin sampai sekarang dong. Siapa sih? Ah. Bang Opi, di sini ya kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini berhubungan sama orang tua dari seorang Bang Opi Kumis. Iya. Mak Yaya, Ibu Opi Kumis ceritakan Sebentar, masa muda. sebentar. Kasih mic ke tukang kendang, dia yang baca. Biar ada kerjaan ya. Kerjaan, ayo baca loh. Maya ya, Ibu Opi Kumis ceritakan masa muda anaknya yang genit dan playboy. Gak ada nadanya ya. Dia memang bagusan nggak usah ngomong ya. Bang Opi, Yeah. ini Mak Yaya itu ibunya Bang Opi. Ibu Bang Opi. Genit dan playboy. Ya sebetulnya sih nggak begitu. Cuma gue kalau punya temen baru cewek ini gue selalu kenalin.
Iya, Mak Yaya, nih kenalin nih. Temen gitu kan. Iya. Dia tahu deh tuh kalau dibilang temen pasti pacar nih gitu kan. Iya. Ntar nggak berapa lama bawa lagi, kenalin lagi. Iya. Jadi di pikiran dia tuh si Opi playboy amat ganti-ganti. Padahal yang gue kenalin dia belum tentu Pacar. cewek, belum tentu pacar, temen. Temen akrab pengen kenal sama Mak Yaya, bawa ke rumahnya gitu. Oh, tapi Bang Opi sendiri sebenarnya playboy nggak? Enggak, gue enggak playboy. Masa sih, Bang? Enggak, gue Maksudnya playboynya Playboy itu gini kan, satu hari itu bisa 3 cewek gitu kan ya? Tapi nggak begitu juga, bisa jadi dalam waktu 1 tahun dekatnya dengan beberapa perempuan. Itu hitungannya playboy namanya? Playboy juga dong. Iya. Kamu Mas Rian berapa cewek setahun? Aku setia sama kamu nggak pernah merasa. Kalau gue sih nggak playboy, cuman kalau Senin kemari, Selasa kemari gitu. Rebo kemari, Kemis. Rasa gitu ya. Itu. Lagunya Saskia Gotti. Oh ada ya? Iya, Ah, iya. itu. Jadi Senin ke sana, Selasa kemari. Iya, Rebo, Kemis. Lebih jatuhnya kayak bansos ya, Bang ya. Berbagi Ini ke bersahabat semuanya. aja. Bang, Bersahabat aja. tapi Mama Yaya tuh akhirnya komentarnya gimana ngasih ujangan sebagai seorang ibu yang ngelihat iya. anaknya cowok kok ini bawa cewek mulu. Dia cuma bilang begini, ini cewek yang lu bawa matanya buta apa kata gitu. Kenapa gitu? Iya, siwer, maksudnya lamur, siwer. Emang kenapa? Model kayak lu banyak banget yang demenin gitu. Jadi di muka Mak Yaya nih gue udah gak ada cakep-cakepnya gitu. Bang, Iya. tapi Kenapa kan Bang Opi banyak yang suka? Nggak tahu gue juga nggak ngerti. Bang gini, Duit ya kagak. laki-laki tapi kan kadang tuh harusnya tuh tahu gitu Iya. value nilai gua tuh punya sesuatu nih yang bisa bikin orang tuh jatuh cinta sama gua. Kalau menurut Bang Opi nih, ya, jujur, apa yang membuat perempuan nyaman sama Bang Opi? Dia mungkin lebih banyak ketemu lucunya kalau sama gue kali ya. Kalau dilihat dari samping si Opi modelnya kayak cupang Singapura. Gue nih, maksudnya dia suka lihat kan. Kalau gue lihat dari depan kayak pernah waktu malam Jumat gue ketemu ada bayangan modelnya percis kayak dia gitu. Jadi gue kayaknya muka gue cuma buat nostalgia aja. Buat nostalgia aja. Hiburan banget gitu Buat ya, hiburan Bang. dia kayaknya lucu aja. Soalnya kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama gue lagi ngadep samping dia suka ketawa cekikikan. Emang lu kenapa ketawa? Enggak, ada yang lucu aja katanya. Gue kadang-kadang pikirin apaan yang dilihat lucu, apa muka gue dari samping. Tapi katanya bener gak sih, katanya perempuan itu lebih menyukai pria yang humoris daripada pria yang tampan. Bener kan? Iya benar. Makanya Kiwil istrinya banyak. Tapi maksudnya yang humoris itu maksudnya gimana yang suka Bisa bercanda? menghibur, bisa membaca Ya. suasana hati. Itu kan penting sebetulnya. Iya. Abang tapi pernah gak dilabrak sama cewek yang dulu pernah deket sama? Gue pernah dilabrak tapi bukan urusan gue playboy. Jadi waktu malam minggu gue mau ngobrol di gang sini banyak orang, ngobrol di gang sini banyak orang. Akhirnya gue ngobrol di kebon. Pinggiran di kebon nih, di kebon. Dia jongkok, gue jongkok gitu kan. Sebentar, Oh. kenapa harus jongkok? Ya maksudnya supaya karena tempatnya agak luas gitu. Daripada diri nggak ada pohonan, nggak ada pegangan kan. Jongkok. Ya, Indonesia kan kalau pacaran kayak India juga. Ada yang Nggak boleh. semak-semak belukar Iya, yang gitu ya. gue jongkok, dia jongkok. Ini malam minggu nih sebetulnya. Jam 9 malam, gue kan nggak enak bawa anak orang kan ngobrol, mau anterin pulang. Begitu gue nengok ke kanan, ini gue lihat si pohon kelapa baru ditebang. Pohon kelapa. Cuma kalau gue lihat kok kayak orang jongkok ya. Nih pohon kelapa nih. Iya. Udah gue diam aja lihat. Begitu gue ngobrol lagi, nengok lagi, dia udah agak diri gini nih. Tuh, nih yang batang kelapa nih. Iya. Lah, kok diri nih orang? Warnanya kayak sabuk kelapa gitu, coklat. Ya, gua udah mulai nggak bener nih ngobrol nih. Gue pengen nanya Senin jadi Kemis. Ya. Begitu gue nengok lagi nih udah tingginya bukan main loh, begini aja nih. Nih, nah gue diri, kenapa kata dia nanya, enggak pegel ya? Enggak, gue diri dia gue lompatin, setan gue lompatin. Dia gue Tapi beneran itu setan? bener, Pak? Itu setan? bener gue lihat itu. Karena pacaran di sawah jadi ketemu Di setan? kebon. Di kebon. Bang, ini beneran. Lagian ngapain ke pacaran ke kebon? Enggak, gue pengen nyari tenangnya ngobrol aja gitu kan. Orang kampung kan tahu sendiri. Bang, enggak, tapi sebentar. Enggak ngobrol aja gitu. Di kebon ya? Nah di situ Gua baru sadar lagi, iya ngapain juga di kebun. akhirnya di situ gue dilabrak tuh. Laki nggak tanggung jawab, nggak tahu diri, pacar apaan begitu. Gue ditinggal sendiri lari di kebon. Ya, Gue lagian. bilang, bagaimana gue nggak lari, gue ngeliat setan.
Ini beneran abang lihat setan? Gue ngeliat itu. Begini loh, matanya merah. Abang kabur? Gue lompatin, gue lari, gue tinggal. Tuh cewek nggak kabur? Enggak, gue tinggal. Mungkin dia lebih takut lihat abang. Gue tinggal tuh, di situ gue dilabrak. Itu pengalaman paling apes dalam tanda kutip. Ya, Jadi paling kagak. Ada lagi nggak pengalaman yang paling apes ketika jadi playboy? Nggak ada, palingnya ya begitu-begitu aja, namanya anak muda ya, lucu-lucuan begitu aja. Bang, Tapi Bang, tapi kan sekarang kan katanya dulu berarti sempat ada 4 kan Bang? Iya. Nah terus sekarang sisa 2. Dua. Kenapa nggak ada niat lagi gitu untuk menikah lagi, cari lagi? Enggak, udah ah. Ya itu enggaknya itu kenapa? Jadi apa yang kita cari nih sebetulnya udah dapet gitu loh. Laki-laki kan gitu, kalau udah kayak tadi gue bilang, kalau udah orkestranya asik, udah mau ngapain lagi? Udah tinggal dengerin lagu-lagu. kalau orkestranya udah asik, ngapain lagi? Lah iya. Oke, sampai 2 orkestranya ya. Bang, tapi begini. Iya. Di titik kapan abang merasa bahwa oke, kayaknya gua harus meninggalkan kebiasaan gua untuk menjadi seorang playboy? Ya. Jadi titiknya gue cuma setelah gue dapet istri-istri nih yang baik, yang enak diajak ngobrol, terus anak-anak juga udah banyak, cucu juga udah banyak. Ya udahlah, di umur yang sekian mau ngapain kita bikin yang macem-macem lagi. Di umur berapa itu? Sekarang gue di titik di 68. Oke. Gue bangsa 2 tahun lagi kan 70 nih. Amin. Ya, Biasa. jadi gue pikir ya gue mau ngapain lagi, coba udah santai deh, tinggal nikmatin hidup, ya tinggal ngurus anak-anak, bahagiain istri, ya udah nggak ada lagi. Di umur berapa jadi saat itu bang ngerasa oke, ini semua sudah cukup? 52 kayaknya. 52 Ya, tahun? 52 Tapi kan dalam tahun. hubungan suami istri kan, ya suami istri itu kan nggak ada yang sempurna ya Bang. Iya betul. Punya istri per 1 aja udah aduh pusing kepala. Wih, sama bukan bagus main ya. iya. Nah ini apalagi 2, gimana Iya. cara membagi supaya mereka itu merasa ikhlas gitu loh. Biasanya perempuan kan jarang yang bisa ikhlas. Merasa diperlakukan secara adil? Ya, jadi gini, memang kalau adil itu kita nggak bakal ketemu lah kalau kita bawa ke pribadi adil sendiri. Contoh ya, umpamanya ada 2 orang ini kan, umpamanya lo gue beliin TV 14 in. Ya. Gue nggak punya duit cuma bisa beliin yang 11 10 in. Berarti kan nggak adil kan? Iya. Yang ini 14 in, ini 10 in. Tapi kalau di antara 2 orang ini gue sih biar 10 in juga nggak apa-apa lah, bersyukur alhamdulillah. Jatuhnya buat gue tuh adil. Tapi gue Berarti nggak. satunya 10 in, satunya 10 in. Iya, enggak, satunya 14 in, satunya 10 in. Tapi sewaktu saat gue punya duit, gue harus 14 inin gitu loh. Oh. Jadi kalau terpaksa sekarang nggak bisa beli 14 in, beli 10 in dulu. Tapi dia ikhlas, itu udah satu posisi buat gue adil. Tapi gue nggak tetap harus tetepin dia 10 in, tapi tetap harus beliin nanti 14 in suatu saat punya duit. Gitu. Oh, itu menurut versi Versi gue. Bang, Ya pantesan aku nggak bisa jadi istri kedua. Nggak bisa gua. Bisa ya. nggak bisa atau belum tentu bisa? Nggak bisa gua. Nggak bisa. Bang, 2 bulan lagi tuh kita insya Allah mau lebaran ya, 2 bulan lagi ya. Lebaran tuh gimana bang dengan punya 2 orang istri, kemudian pembagian segala macamnya, bukan hanya waktu tapi juga rejeki, Ya. termasuk buat anak-anak. Ya. Itu kan nggak gampang bang kalau momen lebaran. Ya, jadi gini, gue kalau jatuh di lebaran, umpamanya gue di A dan di B deh kita bilang gitu ya, di A dan di B. Pas waktu jatuh hari raya, gue ada di B. Gue lebaran dulu ke sini. Ya. Besok gue baru ke sini lebaran ikut yang sini. Oke. Jadi mereka nih di mananya jatuhnya gue lebaran nggak pernah cemburu. Untungnya itu ya. Ya, Nggak barangkali pernah cemburu atau menyembunyikan rasa cemburu Perasaannya, itu beda ya. loh bang. ya paling nggak ngumpetin piring lah ya. Jangan sampai gue banting. Bang, di luar sana mungkin ada ya laki-laki atau suami yang berpikiran untuk ya menambah istri lagi atau apapun itu juga ya. Nggak mudah memang, tapi kalau abang bisa memberikan saran, Keadilan. apa yang ingin abang sampaikan untuk para pria di luar sana? Ya kalau saran gue sih kalau ada masalah diselesaikan aja tuh masalah. Nggak usah pakai nambah nggak usah. Karena mungkin nggak semuanya orang bisa dapat itu. Sekarang nggak semuanya orang punya duit bisa 1, 2, 3 nggak bisa. Iya. Sementara gue yang biasa-biasa aja barangkali bukan bisa ya. Mungkin Allah takdirin ya mungkin dia bisa nih bawanya gitu.
takdir. Iya. Karena Allah takdirin gue nih bisa lo bawa kali ini. Makanya gue kasih lah lo 1, 2, 3 gitu. Iya. Tapi gue kalau ada orang datang nanya, nggak pernah gue ajarin. Jangan, urusin aja persoalan supaya jadi baik. Iya. Bang, pernah merasa bersalah nggak sama kedua istri abang? Kalau gue nggak urus, jangankan 2, 1 aja dosa. Iya. Kita kawin nih 1 perempuan, kita nggak urus nih, dosa. Nggak usah ngitung yang 2. Tapi kalau 2-nya kita rapiin, kita rilekin, susah kalau bicara dosa. Orang 1 aja kalau kita nggak urusin dosa kok. Salah satu dari 2 istri abang itu pernah protes tentang masalah apa terakhir? Kalau protes tiap hari protes. Misal? Misalnya soal duit belanja lah, soal apa protes. Cuma gue maklum. Memang tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai suami. Gue kalau nggak diprotes sama istri nggak bakal gue bisa sukses. Karena gue diprotes, diminta, didorong, udah mau nggak mau gue harus cari ya ketemu akhirnya. Iya, ya gitu Mas Rian. Contoh Mas Rian. Gue contoh, 2, 1 aja nggak nemu gue. Bang Opi, oke. Sekarang kita mau kasih kesempatan Bang Opi Kumis untuk membaca surat. Kita punya banyak sekali surat yang masuk ke kita, Bang. Oh gitu? Iya, buat Ini- Bang iya. buat Bang Komis. Bang Komis. Iya. Bang Opi Kumis ya. Oke, Ini oke. surat dari para istri yang tersakiti karena diselingkuhi suaminya. Oh. Dalam surat Kotak surat ambiar. Ya, oke. Iya. Abang pilih, abang mau baca yang mana, lalu abang respon isi suratnya. Silakan Bang. Gue baca, gue pilih yang ini deh, pink. Boleh. Pink. Merah. Oh merah ini ya? Iya. Oh ini pink ya? Iya, Oh, mau yang mana? Mau pink apa Pink merah? aja deh, pink. Oke. Abang buka sendiri Abang, aja. baca. Oh, baca, gitu. Iya. Siap. Ini. Iya. Oke. Ya. Selamat Anda dapat rice cooker. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau anak kamu suatu hari memilih jalan hidup yang jauh berbeda dari harapan kamu, apa yang kamu akan lakukan sebagai ayah? Apa Bang? Jadi gini, berbedanya dalam hal apa nih? Umpamanya gue pelawak, terus anak gue nggak jadi pelawak. Kalau buat gue, kita hidup silahkan memilih. Gue nggak pernah mastiin anak gue, lu harus jadi pelawak, enggak. Terserah mau jadi apa aja, yang penting langkah lu, jalan lu di jalan yang halal lu cari duit. Itu aja buat gue. Dengan cara apa aja. Karena gue aja hidup dulu awal-awal nggak punya duit, nyari duit jadi kuli bangunan, nggak jadi hina. Iya. Ya nggak, yang kita penting sabar, halal. kita ikhlas, lama-lama Betul. Allah bakal angkat derajat kita itu aja. Jadi apapun yang mau mereka lakukan asal bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau misalnya ada anak abang ingin punya hubungan atau istri lebih dari 2, Sampai saat ini kalaupun kelihatannya ada, Iya. gue selalu bilangin, Heeh. mau ngapain, mau cari apa lu mah nggak usah tanya babel lu deh. Babel lu emang udah takdirnya begitu. Lu jangan suka ikutin takdir gue, bawa aja takdir lu. Iya, setuju. Urusin aja. Lu ribut sama bini lu, urusin sampai selesai. Iya kan jangan sampai FOMO gitu ya Bang, Iya. ikut-ikutan. Karena gue juga nggak bakal nerima. Ini karena memang udah takdir gue begini kali. Iya. Udah, Betul, setuju. iya jalan aja. Gitu Mas Rian. Jangan ikutin Gitu takdir tukang gue. gendang tuh pingin 4 lagi. Bu. Satu aja sering berantem bininya, sering datang ke sini, lakinya nggak pulang-pulang. Iya. Jangan deh, lu kalau punya bini 4 pasti lu ngomong metermos. alias sudah kepuyengan. Oke Bang, satu lagi terakhir ya Bang. Satu Terakhir lagi. Bang. Mau... Kuning ini. Oke, warna kuning. Oke. Iya oke. Iya. Ini maaf. Sini, Bang. Oke. Ini. Iya Bang. Sok. Kalau bicara soal kehidupan rumah tangga, apa perbedaan paling terasa antara kehidupan kamu dengan istri dulu dan kehidupan kamu saat ini? Wow. Apa Bang? Barangkali saat ini gue lebih banyak punya pengalaman hidup ya. Pasti. Ya punya pengalaman hidup. Karena begini, kalau gue pulang ke sini gue dapet persoalan PR-nya lain. Jadi yang harus gue pecahin. Kalau gue pulang lagi ke PR-nya sini, lain lagi? PR-nya lain lagi yang harus gue bisa. Jadi gue bukan berarti gue punya kepuasan, bukan. Iya. Tapi gue punya kedewasaan yang gue anggap gue bisa ngatasin hidup lebih kenceng lagi gitu, lebih kuat lagi. Jadi gue punya istri itu nggak gue ambil, oh ini asik, oh ini enggak gitu. Gue cuma cari apa sih
kekurangan gue dapat dari sini. Apa sih kekurangan gue dapat? Kamu jadi orang gini. Gue nggak pernah marah loh kalau dia nasihatin istri. Gue terima aja. Ya kenapa harus marah? Ya karena gue nggak mungkin kan. Ngapain kita harus marah? Karena apa yang diucapin sama dia buat bener gitu loh. Iya, kan ada kan suami yang apa namanya? Yang egois lah ya. Egois, Jangan. Bang, jangan, merasa jangan. satu pertanyaan singkat tolong dijawab dengan singkat juga. Siap. Nih, Bang. Mudah atau sulit untuk bersikap adil kepada dua istri? Sulit. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya.